Hari ini Golkar melakukan terobosan yang cukup menarik, yakni menyatakan dengan terang-terangan bahwa partainya siap untuk menampung, meraih, menggeret Ganjar Pranowo, kader PDIP, menjadi calon presiden. Oke, seperti apakah tanggapan dan reaksi PDIP setelah Golkar terang-terangan akan atau bersedia mengambil Ganjar Pranowo sebagai calon presiden? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Nusantara, salam sejahtera untuk kita semuanya. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Saudara-saudaraku sebangsa setanah air yang saya cintai, saya banggakan, tensi pemilihan presiden 2024 semakin kesini semakin ramai saja, semakin hangat saja. Ada yang menebarkan narsisme, ada yang melakukan zigzag politik dan tidak terduga, ramai, menarik. Dan saya salut terhadap Golkar, partai yang menurut saya cukup konsisten melakukan inovasi, tidak terjebak pada politik identitas, tidak ada tokoh figur sentral. Artinya Partai Golkar lumayan berhasil mengembangkan diri sebagai partai terbuka, partai modern yang mengedepankan sistem sebagai pedoman di dalam berpolitik. Hari ini Golkar melakukan terobosan yang cukup menarik, yakni menyatakan dengan terang-terangan bahwa partainya siap untuk menampung, meraih, menggeret Ganjar Pranowo, kader PDIP, menjadi calon presiden. Tentu saja ini menarik, menarik karena Ganjar Pranowo adalah kader PDIP yang sejauh ini akhir-akhir ini nampaknya dibuang, nampaknya tidak dianggap oleh PDIP. Wallahu a'lam ini manuver, trik atau bukan. Tetapi setidaknya yang nampak di permukaan begitu, dia diperlakukan bak anak tiri, diperlakukan bak bukan anaknya, bukan kadernya. Karena ada permaisuri yang dielulukan ingin menjadi calon presiden, yakni Mbak Puan Maharani. Walau alam, apakah ini manuver politik dengan cara atau strategi membuang, tapi pada akhirnya akan diambil, walau alam. Tetapi setidaknya publik menilai dari apa yang terlihat di permukaan. Fakta yang di permukaan adalah Ganjar Pranowo seolah-olah disia-siakan, seolah-olah dibuang, seolah-olah dilarang, dihadang untuk tidak mencalonkan diri menjadi calon presiden. Bahkan kader-kader yang nekat mencalonkan Pak Ganjar Pranowo dimarahi habis-habisan oleh para elit PDIP ini. Dan di Jawa Tengah bahkan kemudian muncul istilah celeng. Kader-kader PDIP yang mencalonkan atau mendeklarasikan Ganjar Pranowo capres disebut sebagai celeng oleh Ketua PDIP Jawa Tengah, yakni Pak Bambang Pacul. Oke, seperti apakah tanggapan dan reaksi PDIP setelah Golkar terang-terangan akan atau bersedia mengambil Ganjar Pranowo sebagai calon presiden? Golkar siap tampung Ganjar. Reaksi PDIP, titik 2, banyak yang rajin tes ombak. Nampaknya kaget juga dia, PDIP ini reaksinya. Nampaknya tidak siap, tidak nyangka bahwa Golkar akan melakukan manuver ini. Nah, makanya kalau punya kader baik, jangan disia-siakan. Diambil orang nanti kalau jentik kamu. Kalau jentik apa? Gigit jari. Jakarta iNews.id, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP tidak masalah jika partai lain melirik kadernya untuk Pilpres 2024. Tidak masalah bagaimana? Anak mau diambil orang lain kok nggak masalah gimana? Ya jelas masalah. Termasuk Ganjar Pranowo yang siap diterima Partai Golkar.
Politikus PDIP Hendrawan Supratikno mengatakan fenomena tersebut bukan hal yang aneh saat ini. Dia menilai banyak parpol yang belum menemukan sosok pasangan calon presiden maupun calon wakil presiden untuk dimajukan. Banyak pihak belakangan rajin tes ombak untuk memantik tanggapan dan melihat arah angin, ujar Hendrawan di Jakarta Jumat 12 November 2021. Ya saya kira tidak hanya dalam rangka mengukur ngetes ombak, tapi karena fakta politik, survei-survei yang ada selama ini dari berbagai survei, Ganjar Pranowo memang memiliki nilai yang sangat bagus. Namanya selalu di atas. Saingannya adalah Pak Prabowo. Kemudian ada Anies Baswedan dan Ridwan Kamil gitu ya. Jadi saya kira tes ombaknya bukan tes asal-asalan karena emang Ganjar Pranowo dijadikan alat tes karena memang nilainya bagus gitu loh. Masa mau ngetes dengan sosok yang tidak populer nanti malah ditertawakan orang kan begitu. Saya lanjut. Menurutnya PDIP saat ini tengah menggalang konsolidasi internal dan melakukan berbagai kegiatan yang dapat dirasakan langsung membantu masyarakat. Kami memilih fokus dulu melakukan konsolidasi dan kegiatan-kegiatan real yang bermanfaat untuk rakyat banyak. Ya, silakan. Dia menyampaikan PDIP tidak akan ikut-ikutan dalam menentukan sosok capres yang akan dimajukan karena masih menunggu keputusan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri. Kami tidak menari dengan tetabuhan yang sekarang riuh rendah. Tanggapannya bingung juga kami. Kayaknya ini ya, seandainya betul-betul nanti Ganjar Pranowo dibuang oleh PDIP karena mengangkat Puan Maharani sebagai calonnya, dan kemudian Ganjar dipancak apa? Ditampung oleh Golkar untuk dicalonkan menjadi calon presiden, maka bisa rampung PDIP. Serius. Logika politik manapun hari ini tidak akan ada yang sepakat bahwa Puan bisa mengalahkan elektabilitas Pak Ganjar Pranowo di capres besok. Apapun partai yang mengusungnya, saya jamin itu asal bukan PKS yang ngusung ya, asal bukan PKS. Kalau PKS dah nggak usah dihitung gitu ya. Dah itu otomatis. Dan saya kira Pak Ganjar Pranowo juga tidak akan mau diusung oleh PKS. Runtuh langit. Jadi misalkan Ganjar Pranowo dicalonkan oleh Golkar sebagai capres, wakilnya kemudian koalisinya dari tokoh NU misalkan. Katakanlah Gus Yakut, oke lah, saya katakan begitu. Yang mudah aja lah, yang populer yang hari ini kan itu. Loh, logikanya bagaimana? Sangat logis, sangat mungkin. Bukan PKB ya, bukan PKB dari NU gitu loh. Apa NU partai ya bukan, tapi kan mungkin sekali. Artinya dalam rangka untuk menggaet, mengumpulkan suara dari Nahdien. Ya, jalan keluarnya salah satunya adalah memasangkan calon presidennya dengan tokoh NU yang populer. Seperti kemarin Pak Jokowi mengambil Kiai Ma'ruf Amin. Walaupun dia bukan politisi PKB, tapi karena ya PKB kan suaranya kan suara Nahdien. Suara partai PKB, suara pemilihnya, konstituennya adalah suara Nahdien. Jadi dicalonkan oleh PKB atau bukan, kalau itu kader NU kuat ya pasti suara Nahdien akan ngambil itu. Nah kalau Gus Yakut diambil dipasangkan dengan Ganjar Pranowo, di Ganjar capres, Gus Yakut sebagai calon wakil presiden, ini dipastikan akan sangat ramai dan akan sangat kuat gitu. Ya misalkan, kalaupun misalkan PKB tidak sepakat, tidak mau, itu nggak masalah, kan ada partai yang lain. Ya mungkin kalau PKB kan Cakimin kan juga berhasrat juga, tapi kan mungkin elektabilitasnya sangat rendah ya, jadi mungkin sulit kan untuk diambil gitu. Ini ramai sekali. Saya taruh kalau Ganjar Pranowo berpasangan dengan Gus Yakut, 90% suara Nahdien masuk ke sini. Dan 50% suara PDIP masuk.
suara pendukungnya Ganjar. Jadi pecah PDIP. PDIP bisa gigit jari kalau misalkan PDIP memaksakan diri mencalonkan Mbak Puan Maharani dengan Pak Prabowo misalkan. Nggak tahu siapa R1 R2-nya itu. Kalau logika politik yang masuk akal sih Puan Maharani Prabowo banyak banyak suaranya PDIP daripada Gerindra. Tapi karena mungkin senioritas atau yang lain bisa jadi nanti pasangannya Prabowo Puan. Prabowo Puan ditarungkan dengan Ganjar Gus Yakut. Rame. Saya kira hari ini ya, hari ini saya pastikan Ganjar Yakut akan memenangkan pertarungan hari ini. Dan saya kira kalau nggak ada masalah, ke depan pun tetap akan sama. Akan sangat berat sekali saya kira Puan Prabowo bisa memenangkan pertarungan. Karena pilpres berbeda dengan pilihan legislatif. Pilpres adalah one man one vote yang akan berbicara hati nurani yang ditentukan di dalam bilik suara nanti. Barangkali legislatifnya milih Puan, tetapi pilpresnya belum tentu milih Puan Maharani. Karena berbeda sekali nuansanya, berbeda sekali kepentingannya. Apalagi kalau kemudian bersama Prabowo Puan Maharani ada partai PKS, lah udah balik asik kalau bahasa Banyumas. Cepat, cepat gulung tikarnya gitu. Berat. Oke, itu wacana terkini dari Golkar yang sangat menarik saya kira. Salut buat Golkar saya kira. Walaupun Ganjar Pranowo bukan kader ya, tetapi karena fakta politik Ganjar Pranowo suaranya bagus, ada wacana untuk ngambil itu bagus, itu baru politikus gentle, itu baru politisi yang mengakui kenyataan di lapangan, tidak hanya sekedar kadernya atau bukan. Kadernya kalau memang nggak ada suaranya jeblok ya buat apa, walaupun dia ketua partainya. Kalau suaranya jeblok di masyarakat, ya nggak usah ditawar-tawarkan, ditonjol-tonjolkan, malah jadi memalukan. Oke, itu saja saya kira. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. NKRI. Harga mati.